Selamat datang di GLI Debat Competition Batch 5. Saya Fadila Mutia selaku moderator pada perdebatan kali ini yang akan memoderasi perdebatan pada ronde kali ini dengan mosi realisasi clean energy atau energi bersih di Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota tim yang akan tampil kali ini. Pembicara pertama yang akan bertindak sebagai opening statement dan juga closing statement akan dibawakan oleh Saudari Alia. Kemudian pembicara kedua selaku tim pro akan dibawakan oleh Saudari Naila. Dan yang terakhir pembicara ketiga selaku tim kontra akan dibawakan oleh Saudari Zila. Dan untuk tidak memperlama perdebatan, saya panggilkan pembicara pertama selaku opening statement yang akan membuka sesi perdebatan kita kali ini dengan waktu 3 menit 20 detik. Kepada saudari pembicara satu, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, rekan tim debat, dan seluruh pengamat lingkungan yang saya hormati, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dan menentukan masa depan bangsa, yaitu terkait dengan realisasi clean energy di Indonesia. Sebagai pembicara pertama, saya Alia Buana yang akan bersikap netral. Peran saya bukan untuk berpihak, tetapi untuk membangun fondasi perdebatan yang objektif, yaitu menjelaskan konteks, mendefinisikan istilah kunci, dan menghadirkan data faktual agar kedua pihak, baik yang pro dan kontra, dapat berargumen secara rasional dan berbasis bukti. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan konteks isu dan signifikasinya, yang dimana isu energi bersih muncul dari dua tantangan besar, yaitu krisis iklim global dan ketergantungan dunia terhadap energi fosil. Sektor energi menyumbang sekitar 34% emisi karbon Indonesia menurut data Kementerian ESDM pada tahun 2023. Akibatnya, Indonesia termasuk ke dalam 10 besar negara penghasil emisi terbesar di dunia. Dunia kini bergerak menuju transisi energi bersih, yaitu sebuah proses mengganti sumber energi berbasis fosil seperti batu bara dan minyak dengan energi rendah emisi seperti tenaga surya, angin, air, panas bumi, dan juga bioenergi. Indonesia sendiri telah menyatakan komitmen untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Namun bagaimana realisasinya di lapangan? Disinilah letak perdebatan pentingnya mosi pada hari ini. Dewan juri yang terhormat, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan definisi dan ruang lingkup dari mosi. Realisasi clean energy berarti penerapan konkret energi rendah emisi di berbagai sektor, mulai dari pembangkit listrik hingga transportasi dan industri melalui kebijakan investasi dan inovasi teknologi. Jadi, mosi ini tidak hanya berbicara tentang idealisme hijau, tetapi juga tentang kesiapan ekonomi, sosial, dan politik Indonesia dalam menjalankan transisi tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah Indonesia siap merealisasikan energi bersih secara cepat atau justru perlu melangkah lebih hati-hati dengan mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan pemerataan pembangunan? Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan fakta dan kondisi clean energy di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian ESDM pada tahun 2024, porsi energi bersih terbarukan baru mencapai 14,3% dari total bauran energi nasional yang targetnya adalah 23% pada tahun 2025. Kontribusi terbesar datang dari tenaga air dan panas bumi, sementara tenaga surya meskipun potensinya mencapai 3.600 gigawatt, baru dimanfaatkan kurang dari 1%. Selain itu, investasi di sektor energi bersih tahun 2023 hanya sekitar 1,5 miliar US dollar, padahal dibutuhkan lebih dari 20 miliar US dollar per tahun untuk mencapai target transisi. Tantangan lain adalah biaya dan infrastruktur. Harga listrik dan tri energi surya masih sekitar 0,08 per kilowatt US dollar, dan dari sisi sosial sekitar 400 ribu tenaga kerja di sektor batubara juga berpotensi terdampak jika transisi dilakukan secara cepat tanpa strategi adaptif. Berdasarkan fakta tersebut, isu ini akan berpusat pada tiga dimensi utama, yaitu lingkungan dan moral global, kedua ekonomi dan teknologi, ketiga sosial dan keadilan transisi. Dengan demikian, mari kita masuki perdebatan ini dengan berpijak pada data, logika, dan tanggung jawab intelektual. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara pertama yang telah membuka perdebatan dengan opening statement yang cukup ciamik dan menghabiskan waktu 3 menit 18 detik Dewan Juri. Untuk memulai balasan, kita dengarkan pembicara pro atau yang mendukung mosi kali ini. Selaku pembicara kedua, saya panggilkan kepada pembicara kedua, disilakan. Izinkan terlebih dahulu untuk saya set waktu.
Baik, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Oke, akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Hadirin dan Dewan Juri serta pengamat lingkungan yang saya hormati, saya Vidya Naila Kamaludin selaku tim pro yang mendukung keras musealisasi energi bersih di Indonesia. Jadi, Indonesia sedang menghadapi krisis iklim, ketimpangan akses energi, dan ketergantungan pada batu bara. Di tengah tantangan ini, realisasi energi bersih bukan sekedar wacana, melainkan solusi konkret yang sedang dijalankan. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan lebih dari 3.600 gigawatt. Realisasi bauran energi bersih telah mencapai 16% pada semester 1 2025, naik dari 14,68% pada 2024, dan ini adalah proses nyata. Baik, Dewan Juri dan hadirin yang terhormat, saya akan membahas poin argumen saya yang pertama dari sisi sosial. Energi bersih membuka akses listrik di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Contohnya di NTT, Papua, dan juga Kalimantan, yang sering menghadapi keterbatasan infrastruktur listrik PLN, serta medan yang geografis sulit, dan juga ketergantungan pada genset berbahan bakar fosil yang mahal dan tidak ramah lingkungan. Interupsi. Oke. Ya, dipersilakan. Baik, fakta lebih kuat daripada kata-kata. Mari kita lihat fakta empirikal yang terjadi di Indonesia pada saat ini, di mana bahwa Indonesia masih menghasilkan lebih dari 60% listrik dari batu bara. Jadi bagaimana mungkin realisasi energi bersih dikatakan realistis jika fondasi energi kita sendiri masih bergantung pada fosil? Terima kasih. Baik, Eh, terlihat tim pro sangat tidak setuju. Nah, memang batu bara masih menyumbang sekitar 55% sampai 60% pembangkit listrik nasional pada 2025. Tapi justru karena dominasi ini, transisi energi bersih menjadi semakin penting. Soal ketergantungan teknologi, mari kita lihat contoh nyata Wuling. Mereka mobil listrik asal Tiongkok awalnya hanya menjual EV impor, tapi kini mereka produksi lokal di Cikarang, menyerap tenaga kerja Indonesia dan mendorong ekosistem baterai nasional. Sama halnya dengan panel surya dan baterai awalnya impor, tapi kini mulai diproduksi lokal dan didorong lewat proyek seperti Indonesia Battery Corporation atau IBC, dan PLTS atap skala rumah tangga. Transisi energi bersih bukan soal sudah mandiri atau belum, tapi soal berani memulai dan membangun kemandirian sambil berjalan. Baik, saya akan membahas poin argumen kedua dari sisi ekonomi. Energi bersih menciptakan ribuan lapangan kerja baru. Konstruksi PLTS Cirata 140, Interupsi. ya, dipersilakan. Baik, saudara menyebutkan energi bersih menciptakan lapangan kerja, tapi apakah saudara sadar bahwa mayoritas proyek dikerjakan oleh perusahaan asing dengan teknologi dan bahan baku impor? Jadi apakah kita sedang menciptakan lapangan kerja baru atau hanya menjadi buruh di atas tanah sendiri? Terima kasih. Wah, baik Dewan Juri lagi-lagi tim kontra terburu-buru. Justru karena teknologi masih diimpor, kita menciptakan lapangan kerja lokal lewat konstruksi, pelatihan teknis, dan juga manufaktur dalam negeri seperti Wuling dan juga PT Lendiwa di Karawang. RUPTL 2025 sampai 2034 memproyeksikan 760.000 pekerjaan hijau. Kita bukan sekedar buruh, kita sedang membangun kapasitas nasional. Baik, masuk ke argumen ketiga dari sisi politik dan kebijakan. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dan menargetkan penurunan emisi 29% pada 2030. Target bauran energi bersih 2025 sebesar 23%, direvisi menjadi 17-20% dan kini sudah mencapai 16%. Realisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berkomitmen namun mampu bergerak maju serta bertahap dan realistis. Argumen keempat dan terakhir sisi lingkungan. Menurut Kementerian ESDM, sisi energi bersih berpotensi menurunkan emisi karbon hingga 314 juta ton CO2 pada 2030. Serta PLTU menghasilkan SO2, NOx, dan partikel halus yang memicu ISPA dan kerusakan paru-paru. Sedangkan PLTS dan mikrohidro tidak menghasilkan polutan udara sehingga cocok untuk pemukiman, sekolah, dan juga pertanian. Hal ini sudah pasti ramah ekosistem lokal karena PLTS, atap, dan mikrohidro tidak memerlukan pembukaan lahan besar. Mikrohidro memanfaatkan aliran sungai kecil tanpa mengubah ekosistem secara drastis. Hal ini sudah sangat cocok untuk daerah tropis kepulauan seperti Indonesia yang memiliki sinar matahari melimpah dan juga yang kita tahu dan memiliki sungai dan juga pegunungan. Listrik dari PLTS dan mikrohidro dapat digunakan untuk pompa irigasi hemat energi, pengering hasil panen, dan penerangan gudang dan rumah produksi. Potensi ini bisa mendukung pertanian, berkeadilan, dan pengolahan limbah menjadi produk daur ulang, serta bisa mendukung agroforestry dan pengolahan hasil hutan. Baik, Dewan Juri
Dewan juri dan hadirin serta pengamat lingkungan yang saya hormati, saya ingin mempertegas, realisasi energi bersih di Indonesia bukan sekedar idealisme, melainkan proses nyata yang sedang berlangsung dengan potensi alam yang melimpah dan dukungan kebijakan, serta dampak sosial lingkungan yang positif, maka transisi ini adalah jalan terbaik menuju keadilan energi dan berkelanjutan. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua yang mewakili tim Pro sudah membawakan penampilan yang luar biasa. Kita berikan apresiasi yang telah menghabiskan waktu 4 menit 4 menit ya 5 menit kurang 2 detik lebih kurang Dewan Juri. Baik, kita lanjutkan untuk mendengar balasan dari tim kontra. Kita panggilkan pembicara ketiga kepada tim kontra. Disilakan. Terima kasih moderator, saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Selamat siang Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, pembicara pertama dan kedua, serta seluruh pemerhati lingkungan di Indonesia. Perkenalkan saya Zilanisa Andra selaku pembicara ketiga secara tegas dan mantap menolak mosi perdebatan realisasi clean energy di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, perlu kami tegaskan, kami dari tim kontra tidak menolak energi bersih. Kami menolak realisasi yang dipaksakan ketika negara ini belum siap secara ekonomi, belum kuat secara teknologi, dan belum adil secara sosial. Fakta di lapangan, hari ini Indonesia belum memiliki fondasi yang kuat untuk menjalankan transisi energi yang adil dan berdaulat. Maka dari itu, Dewan Juri yang kami hormati, izinkan saya membidas pokok-pokok argumentasi rancu yang telah disampaikan pembicara tim Pro. Yang pertama, Dewan Juri perlu kami dudukkan di awal bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, Pasal 2 ditegaskan bahwa energi dikelola berdasarkan serta mengutamakan kemampuan nasional. Namun kenyataan di lapangan, lebih dari 90% panel surya, baterai, dan turbin angin di Indonesia masih impor dari Cina dan Eropa. Bagaimana kita bisa bicara tentang kemandirian energi jika seluruh infrastrukturnya saja bukan buatan bangsa sendiri? Instruksi? Silakan saudaraku. Baik. Sepertinya tim Pro sudah terlalu buru-buru menyimpulkan. Nah, di sini, bagaimana mungkin Indonesia belum siap secara teknologi jika karya anak bangsa sudah menciptakan solusi nyata? Saya bisa memberi kan contohnya seperti Gesit, motor listrik buatan mahasiswa ITS, yang bukti kendaraan bebas emisi karya lokal. Lalu ada juga mobil hemat energi yang dirancang oleh pelajar dan mahasiswa dalam kompetisi sel Eco Marathon. Dan ada juga biotanol dan juga biofuel dikembangkan dari tembakau, molase, dan juga minyak goreng bekas oleh peneliti Indonesia. Terima kasih. Dewan Juri, tampaknya tim Pro terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan, padahal setelah ini saya akan menyajikan data untuk langsung membidas interupsi dari tim Pro, di mana target baruan energi pada tahun 2025 dapat tercapai dengan asumsi Indonesia menggunakan energi terbarukan berupa bioenergi dan biotanol, seperti yang disampaikan tim Pro. Namun penggunaan biotanol hingga saat ini belum terrealisasi Dewan Juri, maka sudah runtuh seruntuh-runtuhnya seluruh argumen dari tim Pro mengenai kemampuan Indonesia dalam infrastruktur dan teknologi untuk mewujudkan clean energy. Selanjutkan, poin kedua, meskipun pendanaan hijau mencapai 40 triliun pada tahun 2024, faktanya akses pembiayaan terhadap tetap terbatas. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi tidak otomatis berarti kesiapan Indonesia menjalankan energi bersih. Investor memerlukan jaminan kepastian hukum dan kepastian pasar agar bersedia menanamkan modal dalam jangka yang panjang. Menurut laporan Bappenas pada tahun 2023, lebih dari 30% PLTS komunal Indonesia tidak lagi beroperasi setelah 2 tahun karena baterai rusak dan tidak ada biaya penggantian. Maka Dewan Juri yang terhormat, hal ini berjalan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, di mana target baruan energi terbarukan 23% pada tahun 2025 tampaknya akan sulit tercapai bila regulasi tidak lebih proaktif dan stabil. Yang ketiga, rekanku hanya memandang dari sudut pandang sosial di atas kertas, di mana energi bersih membawa keadilan energi di daerah 3T tanpa melihat realisasi di lapangan. Faktanya, sebagian besar proyek PLTS dan mikrohidro di daerah terpencil hanya berjalan baik di awal, lalu mati karena kurang perawatan. Data SDM 2024 menegaskan biaya produksi listrik dari PLTS masih 2-3 kali lebih mahal dibanding batu bara. Artinya, untuk menutupi biaya tinggi itu, subsidi akan naik dan tarif rakyat ikut naik. Jika Trimpo berbicara tentang investasi dan lapangan kerja, Dewan Juri di kenyataannya,
investasi energi bersih masih didominasi perusahaan asing dan lapangan kerja yang muncul hanya bersifat sementara saat proyek dibangun. Begitu proyek selesai, tenaga kerja lokal kehilangan peran dan rakyat kembali menjadi penonton. Maka perdebatan yang ideal adalah hitam atau putih, memperlibatkan atau tidak memperlibatkan, tidak abu-abu seperti tim pro. Dewan juri yang kami hormati, dengan seluruh bidasar yang sudah kami paparkan, izinkan saya menyampaikan argumen yang telah kami mengapa menolak mosi realisasi clean energy di Indonesia. Yang pertama, transisi energi harus dilakukan terhadap dan berdaulat Dewan Juri, bukan karena tekanan tren global atau agenda investor asing. Bila dipaksakan, maka Indonesia bukan sedang menuju kemandirian energi, melainkan menukar ketergantungan pada batu bara dengan ketergantungan pada teknologi impor. Selain itu, mosi ini menyesatkan arah prioritas pembangunan nasional. Saat kemiskinan energi masih tinggi, jutaan rumah tangga di pedalaman belum menikmati energi listrik yang stabil. Realisasi energi bersih yang tergesa-gesa justru akan mengalihkan anggaran yang pada dasarnya sedang diefisiensi. Dewan juri yang terhormat, kami harus jujur, transisi energi bukan sekedar mengganti batu bara dengan panel surya, tetapi juga memastikan tidak ada rakyat yang dikorbankan, tidak ada ekonomi goyah dan tidak ada kedaulatan yang hilang atas nama hijau. Energi bersih memang tampak ideal di atas kertas, tapi di lapangan banyak proyek yang berhenti karena tidak mampu dirawat, masyarakat yang belum diberdayakan sedang ketergantungan pada impor teknologi. Maka dengan segala keyakinan, kami dari tim kontra menolak mosi realisasi clean energy Indonesia dan mengajak Dewan Juri serta seluruh pemerhati lingkungan untuk seperahu dengan kami menolak mosi perdebatan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim kontra atas balasan terhadap statement yang telah atau argumentasi yang disampaikan oleh tim pro dengan menghabiskan waktu 5 menit 8 detik. Maka untuk mengakhiri perdebatan ini, mari kita dengarkan closing statement sekaligus kesimpulan, biar agar tidak lari kemana-mana, Dewan Juri, kita panggilkan kembali pembicara pertama untuk menyampaikan closing statement. Sebelum itu, izinkan saya untuk set up waktu lagi. Oke, disilakan. Baik, terima kasih. Closing statement akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat, rekan tim pro dan kontra, serta seluruh pengamat lingkungan yang saya hormati. Dari jalannya perdebatan kita kali ini, kita dapat melihat bahwa isu realisasi clean energy di Indonesia berada di persimpangan antara visi keberlanjutan dan kesiapan nasional. Dari tim pro menyoroti beberapa sisi. Dari sisi sosial, tim pro menyatakan energi bersih membuka akses listrik di daerah 3T dan memperkuat keadilan energi bagi masyarakat yang selama ini tertinggal. Dari sisi ekonomi, transisi ini menciptakan lapangan kerja baru dan peluang investasi hijau yang berkelanjutan. Dari sisi politik dan kebijakan, percepatan clean energy memperkuat kedaulatan energi nasional serta citra Indonesia di forum global. Dan dari sisi lingkungan, langkah ini menjadi bentuk tanggung jawab moral untuk menekan emisi dan melindungi bumi bagi generasi berikutnya. Namun, tim kontra mengingatkan bahwa perubahan yang terlalu cepat tanpa kesiapan infrastruktur, fiskal, teknologi, dan sosial justru dapat menimbulkan ketimpangan baru. Mereka menekankan perlunya transisi yang bertahap, realistis, dan berbasis kapasitas nasional. Dari dua pandangan tersebut, kita belajar bahwa clean energy bukan sekedar tentang kecepatan, tetapi tentang keseimbangan antara idealisme dan kesiapan. Indonesia membutuhkan transisi yang bukan hanya bersih secara teknologi, tetapi juga adil secara sosial dan kuat secara kebijakan. Dengan arah yang bijak dan terencana, energi bersih bukan utopia, melainkan masa depan yang bisa kita capai bersama. Itu adalah closing statement yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan salam hijau. Baik, terima kasih. Kita telah mendengar penutup dari pembicara pertama yang telah menyampaikan closing statement-nya menghabiskan waktu lebih kurang 1 menit 38 detik. Maka berakhir pula lah perdebatan kita kali ini. Saya sebagai moderator izin pamit undur diri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada panitia.